Kalau ada orang jadi bagus, nggak ada orang jelek, ciri-ciri tah. Ada calon mertua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi beda mana? Tapi nggak ada calon mertua, Allahu Akbar. Padahal belum tentu jodoh. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kita buka sedikit ya. Kenapa ada orang yang belajar agama tapi kelakuannya tidak cocok dengan ilmu yang dipelajarinya? Kenapa ada yang one day one juz, sehari satu juz, tapi perilakunya masih jauh dari nilai-nilai Quran? Bahkan ada yang hafiz Quran tapi kok seperti itu, ya sombong, ya suka gangguin lawan jenis. Kenapa? Nih, karena beda kapling antara tahu dan bisa. Seperti beda kapling ya, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Maafin saya ya, ya udah saya maafin. Tapi robek di sini mah nggak langsung hilang, betul? Nancepin paku, minta maaf, cabut pakunya. Memang pakunya nggak ada lubangnya. Beda lagi nyabut paku dengan nutupin lubang. Nah sama dalam agama juga. Dia baca Quran, dia hafal 5 juz, tapi kenapa perilakunya kurang baik? Karena untuk menghafal tuh otaknya beda. Dengan mengulang-ulang membaca, dia jadi tahu, jadi hafal. Tapi bisa itu dengan mujahadah, dengan riyadhah. Beda, tahu kuda dengan bisa berkuda. Iya kan? Jadi, kenapa ada yang mesantren atau ada yang ke pengajian? Ini suami katanya ada yang protes begini. Istri saya tuh rajin pengajian. Kayak makan obat dia tuh. Sehari 3 kali. Tapi yang berubah cuma seragamnya. Kelakuannya ajegue gitu. Rewel, bawel, gak mau kalah. Susah berubahnya. Pengajian si rajin, tapi yang meningkat cicilan, ya, lain iman. Kenapa ada pertanyaan begini? Jawabannya mungkin minimal 2, ya. 1, karena niat mencari ilmunya salah. Kalau niatnya salah dari awal udah salah alamat, nggak akan sampai ke Allah. Mau berjihad, berperang sampai mati terbunuh di medan perang tidak diterima sama sekali karena memang bukan Allah yang dituju. Udah salah jalur dari awal. Mau ngaji Quran, hafal, mau disebut hafiz, qori'ah, mau jadi ulama, penceramah di mana-mana, kalau niatnya salah tidak sampai ke Allah, bisa masuk neraka itu. Serius ini hadirin. Mau dermawan sampai habis hartanya, kalau tidak ikhlas enggak ada nyampe. Jadi kalau belajar, kuliah, mesantren, ngapalin Quran, mau jadi S1, S2, S3, mau dakwah di mana-mana, kalau tidak benar niatnya, itu enggak ketemu dengan akhlak yang baik. Karena tidak jumpa dengan pertolongan Allah. Makanya kesini mau ngapain saudara niatnya? Ayo mau apa? Jangan dicontekin atuh. Bapaknya ngasih contekan jadi robah-robah gitu niatnya. Ingin merubah diri supaya jadi gimana? Supaya lebih baik. Kalau udah baik mau apa? Kan? Mau apa ya?
kurang tahu. Jujur gitu. Saya kesini ingin merubah diri supaya apa? Supaya jadi baik. Udah baik terus gimana? Gimana ya ayah? Nah, bilangin aja karena Allah tuh suka sama orang baik. Coba ulangi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ada kesini, saya tuh banyak dosa, pengen tobat. Supaya apa tobat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah cinta sama orang yang tobat dan mensucikan diri. Tapi saya kesininya mau nyari jodoh, bolehkah? Boleh, ya. Cari sendiri. Mau apa nyari jodoh di sini? Ya karena ini kan tempat orang yang ngaji, cari ilmu. Siapa tahu dapat yang soleha. Mau apa soleha? Istrinya soleha. Ya kalau istrinya soleha mudah-mudahan bisa nguatin iman saya, bisa ikut membantu saya jadi buat apa? Ya supaya keluarga kami keluarga yang dicintai Allah. Dapat tuh. Jadi jangan sampai ke istrinya aja, belum nyampe tuh. Jelas? Apa? Jangan salah niat. Saya gimana kalau saya kesini penasaran pengen lihat si Agim kayak gimana nasibnya sekarang. Itu kurang baik niat itu. Mau apa lihat nasib saya? Bukan urusan saudara ya. Harus dipelajari niat. Qobla subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh itu yang membedakan niat. Makanya salah niat celaka aja. Lebih baik meluangkan waktu lebih banyak untuk memeriksa niat kita. Karena kalau niatnya salah tidak nyampe. Ini ceramah begini hadirin, ini diulang-ulang ya. Ada yang ceramah tuh nyari amplop. Cirinya apa? Nanti kalau diundang oleh perusahaan besar semangat dia. Kalau diundang oleh pembangunan musola Al-Ikhlas di Gang Ean semangat ada. Pertama pembangunan ya. Ini berat nih hadirin pakai uang bangunan. Yang kedua musola pasti kecil. Yang ketiga Al-Ikhlas ini benar. Aduh nyiksa pisan. Hati-hati nih. Mau balik. Kalau ceramah di Istana Negara potret posting. Kenapa ketika di musola kecil nggak mau dipotret bersama para jenderal potret misalkan? Kenapa sama aja? Di depan siapapun yang menilai kan sama, cuma Allah, betul? Sekarang di depan ratusan ribu orang tetap yang ngasih menilainya Allah. Di depan 2 orang tetap aja yang menilainya Allah, betul? Makanya kalau orang yang mencari keridhaan Allah mah sami saja. Karena yang menilainya adalah Allah. Tetapi kalau yang mencari kekaguman orang, dia cari tuh yang kira-kira bekal dianggap ngangkat dirinya. Tapi kita jangan menilai orang lain. Wah ini Ustadz dipotret dan pasti ria. Enggak juga ya. Siapa tahu sedang berdakwah ya. Tidak boleh menilai orang lain. Ini cuman menilai diri aja. Seperti saudara nyender di mobil orang lain, mobilnya bagus, terus saudara selfie gitu, tanya, nanaonan maneh? Nanaonan? Ini nyari keridhaan Allah, nyarande di mobil orang, padahal yang punyanya ada di dalam. Niat. Nah yang kedua yang membuat orang tidak berubah walaupun punya ilmu dan sering mengamalkan tak sholat, tahajud, tapi enggak ada rubahnya karena memang tidak ada mujahadah memperbaiki hatinya. Jadi untuk sabar tidak cukup dengan tahu sabar dan ceramah sabar, karena sabar itu mujahadah, harus riadoh, latihan yang sungguh-sungguh baru ketemu dengan sabar. Saudara tahu push up, begini nih push up, tarik sini ya, pas kita teori gitu, pas neken sambil perut dikencangkan,
tapi nggak pernah push up, tetap leles ya. Dan kalau kita mau mulai push up, maaf kalau nyebutnya push up terus ya, itu teh harus siap, tidak langsung 50, 70, kadang 5 ngegeter, besok merengkel gitu. Resiko, latih lagi, jadi 7, jadi 10, kalau istiqomah jangan heran nanti jadi bisa 100. Nah ini tidak jadi dengan sendirinya, itu kalau badan, apalagi ilmu hati, betul? Ilmu memaafkan, ilmu sabar, ilmu syukur, ilmu bebas dari penyakit dengki, ilmu menahan amarah, ilmu membalas keburukan dengan yang lebih baik. Itu semua dunia riyadhah, bukan di dunia teori aja. Jadi kalau orang ceramahnya bagus, kelakuannya enggak nyambung, 2 ini sebabnya. 1 niat nyari ilmunya kurang, 2 memang enggak ada mujahadahnya nih. Makanya ini teman-teman sering ke Jumatan, ya kan, lelaki Jumatan. Kenapa kurang efek? Dasar ya tuh di tempat Jumatan ya. Nyari sandaran, entos. Kodku mati sholat, kodku mati sholat. Jadi nggak ada efeknya, udah niatnya juga istirahat ya, untuk menyegarkan badan. Nuka 2 nggak ada tuh riyadhahnya. Jelas sahabat-sahabat yang baik. Jadi jangan merasa cukup dengan sering ke pengajian. Nah bedanya apa? Nah ini Ustaz, surat apa? Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Maaf ya, saya izin minum ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi 2 patah kata yang benar-benar akan mengubah hidup kita. 1, niatnya mencari keridhaan Allah. Yang kedua, sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menunjukkan lagi jalan-jalannya. Jadi petunjuk dari Allah itu dikaitkan dengan kesungguhan. Kesungguhan niat mencari keridhaan Allah dengan mengamalkan amal-amal yang Allah sukai. Jadi disinilah hadirin titik lemahnya umat Islam, kita semua ya. Kita sering ke pengajian pakai label Islam, bendera Islam, tapi kelakuan kita sering kurang Islami, karena memang yang kita carinya belum tentu nyari keridhaan Allah. Ada yang kuliah di kampus Islam juga cuma nyari gelar, bukan nyari keridhaan Allah. Pengen keren, ada gelarnya panjang. Ada yang pesantren juga pengen ada itu gelarnya. Saya jadi ingat ini mah suplemen ya. Yang saudara dengar kan tentang kedatangan David Beckham itu? Saya dengar belum? Nah kan ada ini sebuah ini maslingan ya. David Beckham mau datang. David Beckham tahu saudara siapa? Yang tukang sepak bola itu ya, tukang. Cik tolong bikinin spanduk mau kedatangan David Beckham. Siapa? Kami bikinkan. Belum, coba lihat dulu, udah jadi, udah, ternyata tulisannya kurang. Disebutnya selamat datang, welcome
David Beckham. Kurang, harus pakai H atuh. Oh maaf Pak, saya tidak tahu. Ente santri, bikin lagi. Mana cik, selamat datang H. Beckham. Ih, bukan Haji Beckham. H-nya itu sesudah K. Cik atau yang benar, bikinlah. Aduh maaf Pak, saya tidak ngerti. Akhirnya udah bikin, sudah saya pasang mana? Wah, pasang. Welcome, selamat datang KH Beckham. Jadi Kiai Haji. Asa nggak nyambung ceramah teh hadirin. Nggak penting disebut Kiai Haji teh mau apaan? Nah disebut KH, bukan saya. Disebut haji juga nggak penting. Nah yang paling penting mah hajinya mabrur. Jangan sampai mesantren ingin gelar ustad, jangan sampai ingin jadi mubalik terkenal, dai kondang yang banyak pengaruhnya, banyak followernya. Mau apa banyak follower dan nggak ngepek? Yang ngepek mah cuma satu, Allah ridho atau tidak. Mau apa banyak follower hadirin? Kalau Allah nggak ridho. Mau apa kita dipuji orang kalau Allah nggak ridho? Mau apa kita punya jabatan kalau Allah nggak ridho? Mau apa kita punya popularitas kalau Allah nggak ridho? Betul? Ayo jangan silau sama dunia. Tenang, dunia memual kemana-mana. Ya, Allah akan ketukar. Apa yang untuk saudara akan ke saya, apa yang untuk saya akan ke saudara. Tenang. Makanya kalau lagi doa nyari jodoh gitu, mana soal gitu yang kayak dinya. Kunaon mana teh? Bisa pindah ke mana jodoh orang? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Itu di multajam orang segitu desek-desekan di tempat yang sempit, doa itu paling mustajab. Tenang, nggak ada yang ketuker. Ya. Udah hadirin, yang suka ketukar teh Allah ridho atau enggak, ya. Jadi sekarang mau melakukan apa-apa teh tanya itu Allah teh ridho enggak, mau nge-broadcast sesuatu ini teh Allah ridho enggak, ini mau ngomong ini teh Allah ridho enggak, mau ketemu teh ridho enggak ini teh. Terus sering tanya ini yang saya lakukan ini Allah suka atau tidak. Kalau itu yang terus kita tanyakan, Allah tahu tuh hati kita sedang bergulat, nanti ada jawabannya. Apakah dengan kebulatan, apakah dengan ilmu, apakah dengan hati yang lebih ajeg ya. Karena istiqoroh itu kan tidak harus lewat mimpi terus. Allah tahu bagaimana kemampuan kita menerima informasi itu. Dan yang kedua sungguh-sungguh ya. Dan kalau kita mau mujahadah tuh nggak boleh cari pujian makhluk. Contoh, sekarang mujahadah apa yang paling penting kita lakukan? Jawab. Mati. Gimana latihan mati ya? Mati hati. Hati hak. Ya berarti hak Beckham ya. Hati, ya benar. Mujahadah yang paling penting adalah menata hati. Di antara semua penyakit hati, amalan hati, apa yang paling prioritas sekarang kita latih hati kita. Jangan dulu bicara, ngacung. Yang menjawab dengan benar hadiahnya umroh sama-sama. Ketemuannya di depan pintu Masjidil Haram. Ya, Dek. Ikhlas bener hadirin sekalian. Semoga kita bisa umroh sama-sama ya deh ya. Ikhlas. Jadi kalau kita tidak pernah punya program mau ikhlas, lewat itu ikhlas. Supaya tahu
Supaya bisa ikhlas harus tahu dulu ilmu ikhlas. Dari tahu jadi paham, belajar. Dan sesudah itu program. Tiap hari latihan ikhlas. Masih ingat teorinya yang lama 5 jangan? Masih ingat tidak? Kalau ingat, ingat. Kalau tidak, tidak harus puguh hadirin. Saya kan lagi menahan marah latihan ya. Jangan bikin jengkel ya, sing soleh atuh. 5 jangan masih ingat tidak? Tak gitu, jadi jentre jelas semua teh. Alah mangap. 1, jangan serba ingin diketahui orang. Latih. Kalau amalan fardu si goreng itu ya. Ya mujahadah ya. Ya beginilah kalau ceramah di dekat nasi goreng ujiannya lebih menekan ya. Jangan serba ingin diketahui orang. Kalau amalan wajib, amalan fardu, sunnahnya orang lain tahu. Orang lain tahu baik, berpahala, orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dakwah. Sholat fardu ke masjid bagus, jalan teh ke sini. Nggak usah sembunyi-sembunyi rahasia. Nggak nyunah pakai rahasia. Ujung celenut misalkan di toilet. Wah, mana di mana ya? Ngarang. Saum wajib. Nggak apa-apa orang lain tahu, dakwah. Bayar zakat, gak apa-apa sebutkan saya akan bayar zakat sekian, gak apa-apa. Ngajak orang lain bayar. Haji, bagus. Tapi kalau yang sunnah, sebaiknya tidak harus orang lain tahu. Orang lain tahu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dirahasiakan, lebih bagus. Tahajud, tidak harus kita broadcast jam 3 terus. Tujuannya ngasih tahu kita lagi bangun atau lagi sujud di potret, tidak bisa. Saum Daud potret. Alhamdulillah 2 tahun saya saum Senin Kemis. Mulai kali ini saya ningkat jadi saum Daud. Sahabat-sahabat doakan ya supaya saya istiqomah. Mau apa? Itu kan pengumuman kan? Iya kan? Baca Quran pas juz 15. Masya Allah. Bulan lalu 15 juz itu perlu 2 minggu. Sekarang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala seminggu saya 15 juz. Nah, pakai diumumkan. Ini serius. Harus gitu orang lain tahu. Terus kalau tahu gimana? Jadi niru? Belum tentu. Malah mungkin yang gini-gini aja diumumkan. Jangan serba ingin diketahui orang. Sing banyak ama rahasia. Ayo latihan. Yang suka segala diposting, hati-hati. Tanya, itu naon segala diposting. Kalau amal sunnah, dah lah. Rahasiakan aja dulu. Tapi kan saya niat dakwah nanti kalau udah sembuh hatinya. Sekarang mah belum sembuh mah. Kayak kita banyak kuman ingin nyebarin ke orang, ya nyebarin kuman jadinya, ya bukan ngajak soleh, sehat. 2, jangan selalu ingin dilihat orang. Mulai latihan. Ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau ada orang jadi bagus, nggak ada orang jelek, ciri-ciri tah. Ada calon mertua, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi beda mana? Tapi nggak ada calon mertua, Allahu Akbar. Padahal belum tentu jodoh. Kalau ada orang bagus, nggak ada orang bagus, pasti karena orang. Harusnya ada orang, nggak ada orang sama. Gimana saya nih pas ada orang kerasa nih dibagus-bagusin. Caranya nggak ada orang lebih bagus. Saudara ngeluarin
10.000, tahu-tahu 100.000. Aduh, astagfirullahaladzim. Pas gini semua, wah mana sedekah 100.000. Aduh, dibatalin, nggak enak. Akhirnya dengan penuh ketidakdinan, ada saya mah biasa 100.000. Mas udah nggak ada, astagfirullah, ria. Ya Allah, saksikan, nggak ada siapa-siapa. Saya keluarkan harta saya yang terakhir 200.000. Hanya Engkau yang lihat ya Rob. Celep. Top. Ada orang sholatnya dibagus-bagusin, enggak ada orang lebih bagus lagi sholat sunnahnya. Gitu. Ngaji dibagus-bagusin, ada orang, enggak ada orang lebih bagus lagi. Itu mujahadahnya. 3, jangan ingin dipuji. Nah, iya penyakit yang lebih repot. Karena udah software kita teh pengen dipuji. Jadi gimana nih pengen dipuji? Digeser dari pengen dipuji orang ke pengen dipuji Allah. Kalau pengen dipuji orang biasanya casing. Kalau pengen dipuji Allah, hati dan amal. Ibu-ibu, nggak ada nih ibu-ibu, nggak ada sasaran. Bu, ada. Khusus buat ibu-ibu ya. Bu, jujur ya, jujur ini mah ya. Kalau nggak berani jujur jangan jawab, bisa dosa. Khusyuan mana? Dandan dengan sholat. Jujur dia. Jadi lebih khusyuk dandan, Bu. Kemana ya kerudung teh? Apa namanya? Kuntilanak. Jilcong, kuntilanak. Kuntilanak mah nggak pakai kerudung. Nah ibu nanti kalau mikir itu kenapa saya ngaca kos takar kebek segini lamanya, kalau sholat segitu gesitnya, gitulah. Kalau nanti ada yang mencaci, nah itu juga karunia Allah tuh. Kalau nanti ada yang muji, harus tahu bahwa kita dipuji itu nggak cocok. Kita dipuji orang karena orang nggak tahu aja kejelekan kita, betul? Kalau kita dicaci gimana? Sabar atau syukur? Syukur, karena cacian orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya. Bagus kalau ada yang menghina tuh latihan ya. Berat mana, dipuji atau dicaci? Bahaya mana, dipuji atau dicaci? Pengen yang mana, dipuji atau dicaci? Aneh jelema teh hadirin. Udah tahu bahaya pengen. Cik ulangi, saya senang itu pertanyaan tadi. Bahaya mana, dipuji atau dicaci? Pengen mana, dipuji atau dicaci? Gitu dah kita mah error ya. Udah tahu jurang membahayakan, pengen loncat. Naluri pengen dipujinya digeser, jadi pengen dipuji Allah. Jadi jangan dihilangkan. Dipuji orang mah nggak ada apa-apanya. Kamu awet muda, jadi awet. Jadi awet? Enggak. Wih, kamu keren, jadi keren? Enggak gitu. Kamu jelek, jadi jelek? Iya. Nah, hadirin. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Jadi mulai jangan merasa berjasa, jangan merasa penting, jangan siapa saya, jangan. Kemarin di Jakarta ada ujian, sesudah syuting dari TVRI, jam 4 kurang 10, jam 4 mulai ganjil genap.
berarti ini sudah beda karena mobil yang dipakai nomornya tidak cocok. Kalau terus, wah ini bakal ditilang. Gak apa-apa, pakai sorban, buka jendela, polisi nggak akan nilang. Saya ingat kata guru saya, jangan pernah merasa mau apa bangga dengan melanggar, betul? Memang yang sudah-sudah sih suka, bukan suka melanggar ya nggak? Ya gitulah ya. Malah minta didoakan ya. Tapi dah tidak bagus, betul tidak? Ini tidak bagus untuk mujahadah. Nah, cari jalan walaupun macet, keliling dulu daripada ya kita ingin diketahui, ingin dihargai, karena itu merusak mujahadah. Kepada yang orang tuanya pejabat, nggak usah nebeng ya. Ini cerita sekali lagi tentang dunia militer. Tidak semuanya begini. Ini cuman kalau ada. Bapak saya tentara, jadi saya tahu sedikit dunia tentara. Di tentara itu prajurit itu harus hormat ke atasan. Waduh, apalagi defile. Wah, mantep lah. Karena biasa dihormat, kadang jadi merasa terhormat. Padahal ada yang sholatnya juga belang betong, Jumatan jarang, saumnya 12, ngaji nggak bisa, tapi udah keburu dihormat, jadi naik. Tuh bahayanya penghargaan. Jadi nggak bisa jujur melihat diri sendiri. Tapi ada yang lebih ngaco lagi, istri komandan bisa lebih galak dari suaminya. Suami kolonel, istrinya bisa jenderal, tuh hadirin. Padahal daftar enggak, seleksi enggak, latihan apalagi enggak. Di kantor juga ada kurang begitu jelas ya. Tapi galaknya bisa lebih jadi komandin ya, kalau lelaki komandan. Kenapa bisa begini? Ini haus penghargaan. Harusnya kan malu. Saya jangan hormat gitu. Yang tentara suami saya kan cuman istrinya, ibu-ibu biasa. Oh terus jangan, saya bukan tentara. Suami saya yang tentara, biasa aja. Oh itu istri komandan sejati. Ada lagi yang lebih error, anak komandan. Bisa lebih galak itu. Jemput saya nanti ya. Kamu telat gitu gimana? Saya bilangin sama bapak saya, kamu ha? Siapa ini? Di sekolah nilainya jelek. Ini adalah orang yang sulit jadi baik karena tertipu oleh topeng penghargaan. Biasa-biasa aja lah hadirin. Jangan suka riweh dengan topeng. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Latihan ya. Kalau udah lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Kira-kira Allah lupa enggak amal kita? Enggak. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita ke orang? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Hati-hati ya, kalau udah ngomongin diri, kecenderungan berbohongnya besar. Kayak tadi saya cerita tentang diri itu peluang kesana sini ditambah-tambah, didramatisirnya besar. Perlukah kita menuntut orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menuntut orang lain menghargai kebaikan kita? Beda kapling. Kapling kita tuh diterima Allah. Kapling orang itu perbuatan dia ke dia. Betul? Kayak orang menghina, kenapa sakit hati? Itu mulut dia, suara dia. Kenapa kita sakit hati? Kita yang lagi ngerobek diri kita sendiri. Karena kita pengen dihormati.
Udah hadirin, sekarang mah latihan. Jadi kalau ada orang yang tidak berterima kasih, baik atau tidak bagi mujahadah kita? Jawab. Nah, kita atau sing tegas ya. Kita harus berterima kasih. Nunggu orang berterima kasih jangan. Kita udah berbuat terbaik, tapi tidak dihargai kebaikan kita. Untuk mujahadah kita baik tidak? Baik. Kalau targetnya mujahadah, maka ini jadi makanan kita nih. Makanya di dalam kitab Al-Hikam, kepahitan, kesulitan itu hari rayanya para murid. Karena bisa riyadhah. Mana yang lebih bagus? Oh, Bapak meni soleh. Nah, yang mana itu terobah-robah? Yang mana yang bagus untuk mujahadah? Gini, kita udah berbuat. Kata yang lain tuh, aduh si Akang meni baik, akhlaknya meni indah. Tapi kata yang satu lagi, ai kamu teh mas santri teh naon wae, kelakuan teh terobah-robah. Mana yang bagus untuk mujahadah kita? Yang ke satu, kedua, teori hadirin. Hasil nama nggak bengul di sini. Tapi kalau nanti takdirnya ada yang gitu, sekarang udah tahu ilmunya. Kalau targetnya mujahadah itu karunia Allah. Jelas ya? Tapi karena tidak ada target mujahadah jadi sakit hati. Ya, begitulah hadirin.